Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama edisi Minggu 23 Mei 2021. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita akan mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur di pagi hari ini, kami boleh dibangunkan dengan penuh keberkatan sehingga kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami akan melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengar saat ini tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi termateraikan dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, ampunilah kami, dan kami selaku anak-anak Tuhan telah siap membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan telah mengampuni dosa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 44. Firman Tuhan berkata, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, iya, ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, haus, carilah air. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita haus, pastilah kita mencari air untuk memuaskan dahaga kita. Air memang merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dielakkan. Manusia bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan, tetapi manusia tanpa minum hanya bisa bertahan hidup 4-7 hari saja. Hal itu hendak menggambarkan bahwa manusia sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Tuhan Yesus menggunakan gambaran air saat menyampaikan pengajarannya dalam puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Tuhan mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 37 dalam pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan yang menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia akan air dan sumber air itu. Tuhan Yesus sendirilah sumber air kehidupan itu, sehingga yang dimaksudkan Yesus adalah
Roh Kudus yang akan mereka terima dari Tuhan. Bagi mereka yang haus, datanglah kepada Tuhan Yesus, sumber air itu. Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus bagi manusia yang percaya jika datang kepadanya. Roh Kudus yang diterima dari Allah itulah yang akan memimpin mereka berjalan dalam kebenaran dan memancarkan kebaikan dalam hidup. Roh Kudus yang diterima itu akan menolong manusia, mengalirkan kasih dan kebaikan bagi semua orang. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua ini adalah orang-orang yang haus dan membutuhkan minum. Karena itu, datanglah pada Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Padanya ada kelegaan, karena dalam menjalani kehidupan keseharian, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Jika hidup kita merasakan kehausan karena berbagai pergumulan kehidupan, maka datanglah padanya. Karena dalam Yesus ada sumber air yang dapat membuat hidup kita lega. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita kembali tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena kasih-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Bersyukur di pagi hari ini, firman Tuhan telah diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan kami. Ya Bapa, kami menyadari bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, terkadang kami melupakan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami. Ampunilah kami ya Bapa, ketika kami melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami jadikan sebagai suluh pedoman di dalam kami menjalani kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam kehidupan dan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi kami selalu di dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Berdoa buat Bapak Pendeta bersama keluarga, kiranya Engkau memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat-Mu, di mana Tuhan telah tempatkan baginya, dan karuniakan selalu kesehatan. Berdoa buat majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha, koster, pembimbing sekolah minggu, di dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, bahkan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa buat suami kami, berdoa buat istri kami, berdoa buat anak-anak kami, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan, pendidikan. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati dan mengaruniakan kesehatan bagi mereka. Berdoa juga buat orang tua kami dalam masa tuanya, Tuhan berkati dan berikan selalu kesehatan bagi orang tua kami. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, berdoa buat anggota jemaat Tuhan yang bersuka cita atas pertambahan usia, kelahiran, pernikahan, dan berkat Tuhan yang lain karena keberhasilan usaha. Tuhan kiranya memberkati dan sempurnakan sukacita mereka bersama dengan keluarga. Berdoa buat anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dalam perawatan di rumah sakit atau yang di rumah dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati segala makanan, minuman, dan obat yang diminum, bahkan perawatan oleh tim medis dan juga keluarga. Kiranya ya Bapa, itu semua boleh membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami
yang dalam kelemahan tubuh. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, berdoa buat rencana pembangunan pastori di jemaat-Mu, di jemaat Efrata. Biarlah kerinduan kami untuk membangun rumah bagi hamba Tuhan boleh terwujud, karena kami meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur mereka untuk pembangunan pastori. Semua itu ya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, secara khusus kota Bontang ini. Pulihkan dan sembuhkan ya Bapa dari wabah virus corona yang sampai hari ini masih ada di sekitar kehidupan kami. Kami mohon Bapa, dengarkanlah doa setiap anak-anak Tuhan untuk pemulihan negeri yang kami cintai ini. Dan berdoa juga bagi para pemimpin kami, berkati ya Bapa, karuniakan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, dan dengarkanlah kami yang telah bermohon kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah sumber air kehidupan bagi kami. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian dan doa bersama. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan hati serta kehidupan kita untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan di rumah-Nya yang kudus. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.